Inna qawman talabu al-ghina fahasabu annahu fi jam'il mal. Ada orang-orang yang berburu kekayaan, dia berpikir, menurut dia kekayaan itu adanya dengan mengumpulkan harta benda. Ala wa innamal ghina fil qana'ah. Ketahuilah kekayaan itu adanya di qana'ah. Wa talabur raha fil kathrah. Sebagian orang mencari tempat peristirahan dengan memperbanyak hartanya. Jadi kalau punya banyak harta itu aku istirahat jadinya. Wa innamar raha fil qillah. Mereka harus tahu istirahat itu dengan sedikit. Tapi hati nerima. Nggak kebayang tuh jemaah. Orang capek karena banyak uangnya. Ada orang capek karena banyak uang. Tapi orang uangnya sedikit bisa tidur. Orang uangnya banyak nggak bisa istirahat. Dia pikir kalau dia punya uang banyak, aku bisa istirahat, bisa santai sama keluarga, makan sama keluarga, sholat di masjid, ikut kajian, ditambahin hartanya tambah banyak, malah susah ketemu keluarga. Makanya kalau ingin istirahat, ingin enjoy, santai, yang banyak-banyak untuk punya uang. Kalau punya lebih, langsung sedekahkan. Punya lebih, langsung sedekahkan. Yang penting antum cukup. Wa talabul karamah minal khalqi ala wahya fit taqwa. Ada orang yang mencari penghormatan dari makhluk. Padahal penghormatan itu adanya di ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talabun ni'mah fil libasir raqiq wal lin wa fi ta'amin thayyib. Dan sebagian mereka itu mencari kenikmatan, dia pikir dengan pakaian yang halus, yang bagus, makanan yang enak-enak, itu kenikmatan. Wa ni'matu fil Islam as-sitru wal afiyah. Nikmat di dalam Islam itu ketika Allah tutupi kondisimu, Allah tutupi dosa-dosamu, Allah hapuskan kesalahanmu, dan engkau dikasih keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla dari petaka, dari musibah, dari penyakit. Itu nikmat. Ahibati fillah, kita lanjutkan ke pembahasan. Kita udah dengar tuh bagaimana qanaah sebenarnya. Tapi ada orang-orang yang terhalang dari meraih qanaah. Apa penyebabnya? Dia kok nggak dapet tuh qanaah. Anak kok nggak bisa nerima Ustaz? Anak masih suka mengeluh. Anak masih ingin ini, ingin itu. Udah dapat ini, ingin itu. Ada manusia yang seperti itu. Dan banyak. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya, engkau terhalang dari mendapatkan qanaah karena sering duduk sama orang kaya. Sering duduk sama orang-orang yang banyak duitnya, banyak motornya, banyak mobilnya. Ikut di grup sana. Antum masuk grup mobil, antum punya mobil mewah. Antum kumpul sama grup itu, bukannya antum tambah qanaah. Grup mobil Ferrari. Ada grupnya biasanya mobil-mobil itu. Ketika antum terkumpul di sana, apa obrolan yang akan terjadi? Dunia lagi. Antum udah punya Ferrari yang terbaru. Tahu-tahu ada fulan beli lagi yang lebih baru dari milik antum. Apakah antum akan qanaah? Ya Allah, berat. Makanya ketika orang-orang kumpulnya, majelasnya itu sama orang-orang kaya. Masya Allah. Makanya ana sering nasihatin istri ana. Soalnya istri ana kalau sudah pulang dari rumahnya orang kaya, agak susah suaminya. Kenapa? Karena di sana dia ngelihat, aduh, hordennya bagus banget bang. Kursinya ini, itu. Karena kumpulnya orang kaya. Berpengaruh itu jemaah. Coba kumpulnya sama orang miskin. Allah. Makanya istri ana kalau berangkat dari tempatnya orang miskin bagi-bagi zakat, ana itu bahagia. Karena ceritanya itu dia bersyukur terus. Alhamdulillah bang, Masya Allah. Fulana kayak gini, fulana kayak ini, kita Alhamdulillah, Masya Allah. Maka enak senang banget kalau dia kumpul sama orang miskin. Kita pun perlu kumpul sama mereka. Ketika antum kumpul sama orang-orang kaya, antum melihat sepatunya aja. Aduh, sepatunya aja mereknya ini, itu. Akhirnya perasaan antum, anak sepatu. Aduh, harga sekian juga. Coba kumpul sama orang miskin. Yang antum lihat kakinya udah pecah-pecah. Karena dia harus bekerja tanpa alas kaki. Datang tuh qanaah. Bahkan qanaah bersyukur.
Yang kedua, yang menyebabkan orang nggak qanaah karena dia meminta tambahan padahal udah cukup. Terus dia at-takatsur, sudah sampai posisi at-takatsur, menumpuk harta. Antum perlu mobil, orang kerja thayyib, ana perlu mobil, fadhal. Tapi kalau ada orang yang bekerja, enggak Ustaz, ana ini mengumpulkan harta, ana kumpulkan sebenarnya untuk bangun pondok, untuk ini, itu beda lagi. Berarti nggak ada cukupnya. Orang kalau kayak gitu niatnya, ambisinya nggak ada cukupnya untuk ngumpulin duit. Antum silahkan kerja keras ngumpulin duit karena tujuan antum adalah akhirat. Artinya bukan antum untuk dunia, enggak sama sekali. Tapi kalau antum untuk dunia ngumpulin duit sehingga antum ditumpuk lagi, buat apa? Antum nggak akan qanaah. Nggak akan dapat tuh kenyamanan dalam kehidupan ini. Hasanah fid dunia nggak dapat tentu. Yang ketiga, karena tidak baca Quran. Tidak mentadabburi Al-Quran. Itu Al-Quran, Masya Allah, petuah-petuah isinya, nasihat-nasihat, penjelasan tentang kehidupan dunia. Tapi antum nggak baca. Antum bacanya, nih orang yang ikut di grup tuh jemaah ya. Subhanallah, yang dibaca itu IG, umpamanya dia ikut di IG ya barang-barang mewah ya macam-macam. Dia kalau ngelihat berita itu, Masya Allah, dia lihat merek ini ngeluarin mobil baru, merek ini ngeluarin baju baru, merek ini, itu yang antum baca. Terus terang, kadang-kala anak naik pesawat itu, ada majalah di pesawat itu. Kadang-kala anak duduk, anak buka. Dan ternyata memang isi yang di sana itu barang-barang mewah. Ada mobil baru yang sedang diluncurkan, kekuatannya seperti ini, modelnya seperti ini, limited, macam-macam. Kalau itu yang antum baca, gimana antum akan qanaah? Kumpulnya sama orang-orang berduit. Kemudian ambisi juga sudah ada. Plus antum suka baca yang seperti itu. Maka ada kawan di Jakarta dia ngomong, Ustaz, ana sekarang udah gak punya Instagram, Ustaz, kata dia. Artinya dia ingin ngontrol dirinya karena dia gak mampu, dia gak ana off dari Instagram. Karena ana biasanya, Ustaz, ana suka jam-jam yang mewah. Dia punya fulus. Tapi ketika ana kumpul sama mereka, akhirnya ana jadi kepingin lagi ini, itu, macam-macam. Ketika tidak, selesai urusannya. Ketika tidak membaca, aman. Makanya kenapa mereka ketika ada handphone baru keluar, selalu dikeluarkan spesifiknya jemaah. Speknya kayak apa tuh? Oh, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Karena untuk menarik orang, oh berarti lebih bagus dari yang punya anak. Anak kayaknya perlu beli itu. Emang antum perlu? Kalau antum punya fulus, antum lihat dulu keperluannya apa. Kemudian yang keempat, ya karena jarang mengingat kematian. Jarang ingat akhirat. Cobalah ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Kemudian yang kelima, antum tercebur dalam syahwat dunia. Banyak kenikmatan di dunia ini jamaah. Tapi kalau antum mengikuti syahwat antum, ya antum gak akan pernah puas. Kalau bicara makanan, yang kita perlukan apa? Iya, makanan yang membuat punggung kita tegak. Kalau kita ngelihat antum ke warung, di situ banyak macam-macam makanan. Tapi antum berusaha untuk ngelihat, enggak lah, ana yang perlu ana aja. Kalau ngelihat ada makanan ini, makanan itu, makanya ada orang-orang yang kerjanya kulineran. Kemana-mana dia ikutin syahwat. Oh, ada makanan enak ke sana, berangkat ke sana. Ada makanan enak ke sana, berangkat ke sana. Ada kajian di situ, nggak berangkat. Perutnya yang dia ikuti. Ini udah kecebur, dia harus diselamatkan. Kemudian yang keenam, terlalu berluas-luasan dalam urusan yang mubah-mubah. Oke, mubah itu artinya boleh. Tapi ketika antum berluas-luasan dengan yang mubah-mubah, akhirnya antum terjebak menjadi orang budaknya perkara-perkara yang mubah tersebut. Harus antum dapat. Padahal mubah, tapi kenapa antum haruskan? Kalau kita bicara mubah, boleh. Tapi antum biasanya ketika banyak dengan yang mubah-mubah, terbiasa dengan yang mubah-mubah itu, akhirnya jadi harus buat antum.
Udah jadi kebiasaan. Maka hendaklah kita membaca Al-Quranul Karim. Kumpul sama orang-orang miskin. Kemudian beriman kepada Allah kalau rizki itu sudah ditetapkan. Yang Allah berikan itulah bagian antum. Tapi ini dunia. Nanti di akhirat itulah balasan buat amal soleh kita. Biasakan diri antum melihat kepada yang di bawah antum. Tidak melihat kepada yang di atas antum. Dan yakin pembagian rezeki dari Allah itu penuh dengan hikmah. Kemudian ketahuilah bahwa qanaah harta yang tidak ada habisnya. Mau jadi orang kaya nggak perlu dengan mengumpulkan harta, tapi dengan menerima kondisi yang ada. Hadza wallahu a'lam bishawab.